Pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita mau belajar bersama-sama yaitu bagaimana mujizat bisa terjadi. Saudara, bagaimana mujizat bisa terjadi itu tergantung dari sikap kita menghadapi masalah. Saudara percaya mujizat itu ada di mana-mana karena Tuhan hadir di mana-mana. Tetapi kalau kita pasif, kita tidak berjalan bersama Tuhan, maka kita tidak akan pernah melihat mujizat. Sikap kita menghadapi masalah itu sangat menentukan apakah mujizat terjadi di dalam kehidupan kita atau tidak. Saudara, di dalam keluarga umpamanya, masalah kecil ya. Terus suami mungkin bilang, dasar kamu ngomong kayak mamamu gitu ya. Lalu istri nggak terima, dia bilang dasar kamu kayak bapakmu. Nah, persoalannya kecil, tetapi karena sikap yang dihadapinya itu perkataannya demikian ya, sampai bapak ibu yang mungkin sudah meninggal ikut dibawa-bawa. Kita responi masalah yang kecil akhirnya menjadi masalah yang besar. Saudara, kita lihat contohnya Ayub dan istrinya. Mereka mengalami persoalan yang sama ya. Ayub ini mengalami persoalan yang sama dengan istrinya, yaitu 10 anaknya mati, saudara, dan sebagainya. Tapi hasilnya keduanya beda. Apa yang membedakan? Istri Ayub marah-marah sampai bilang, sudah kutuki Tuhanmu. Suaminya bilang, ngomong kok kayak perempuan gila. Kamu mau terima yang baik aja dari Tuhan. Yang buruk kamu gak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Saudara, kita lihat reaksi Ayub tidak sama dengan reaksi istrinya. Respon Ayub tidak sama dengan respon istrinya. Peristiwanya sama, tapi yang membedakan reaksinya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi sangat berbeda. Yang kedua, kita lihat pengintai disuruh mengintai di negeri Kanaan. Yang diintai sama, saudara. Disuruh mengintai negeri yang sama. Waktu pulang, hasilnya kok beda ya? Yang 10 bilang, ini raksasa besar. Gak bisa kita mengalahkan. Kita ini jadi belalang. Ya, itu yang 10. Yang kedua bilang, no, ayo kita masuk terus, kita masuk terus. Apa yang dilihat? Tugasnya sama, ya, statusnya sama, tapi beda di mana? Reaksi, responnya beda, saudara. Seketika kita lihat Daud dan Saul itu mengalami yang sama. Lihat, mereka sama-sama menghadapi Goliat. Yang Saul ngumpet ketakutan, yang Daud menang melawan peperangan. Apa yang membedakan mereka? Apakah mereka lebih hebat? Tidak. Apa yang satu doa yang lebih banyak? Tidak. Tapi sikap, respon waktu menghadapi itu membuat Daud lebih kuat dan maju. Sedangkan Saul takut dan ngumpet. Saudara, ada bagian yang kita harus bertindak. Kita punya iman, tapi kalau kita tidak bertindak tegas, ya, tidak terus kita lakukan, ngapain? Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa menang. Saudara, yang keempat kita lihat, kita semua ada di gereja, duduk dengerin khotbah yang sama, gereja yang sama, tetapi hasilnya tidak pernah bisa sama. Yang satu dapat miracle, yang satu enggak. Kenapa? Karena responnya berbeda. Saudara, bagaimana reaksi kita ya, respon kita bisa karena refleks kita otomatis yang sudah terbangun sejak dulu kita refleks ya. Apa yang terjadi? Maka kita harus mempunyai respon yang sungguh-sungguh benar. Saudara, kita lihat lagi yang kelima contohnya. Ketika musuh mengepung di Dotam, di rumah Gehazi, di rumah Elisa, Gehazi keluar, responnya apa? Refleks dia langsung. Celaka ini aku. Tanpa sadar refleks ini terbangun dalam hidupnya. Aku mati, celaka ini. Refleks ini timbulkan apa? Ketakutan yang luar biasa. Melihat seperti itu.
Saudara, ketika kita dengar berita, sering kali sikap kita, refleks kita ini ketakutan, khawatir, cemas, saudara. Bahkan kadang-kadang nggak bisa tidur. Ya, ini refleks yang terbangun karena ketakutan. Ada yang mendengar berita, marah-marah, matanya serem, mukul, saudara. Ini refleks yang tidak benar. Saudara, kekristenan ini tidak bisa dibangun tanpa dasar firman Tuhan. Nah, akhirnya kita akan membangun satu respon, satu refleks yang salah. Kita harus membangun refleks kita, reaksi kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Di Alkitab yang ke-6 contohnya, ada seorang bernama Usa. Seorang mengikuti ketika tabut perjanjian yang dibawa oleh kereta ditarik oleh lembu. Yang seharusnya dibawa oleh orang Lewi. Di saat lembu itu tergelincir, tabut itu mau jatuh, maka refleksnya Musa menahan supaya tabut itu tidak jatuh. Tapi dia disambar sama Tuhan karena refleks manusiawi. Padahal tabut tidak boleh digitukan. Daud menjadi takut karena siapa yang bisa membawa pulang tabut ini. Saudara, refleks yang tidak benar, saudara, bisa membuat rohani kita mati dan membuat kita tidak bisa mengikuti kegerakan Tuhan. Nggak bisa membuat kita mengikuti perjalanan bersama Tuhan. Karena apa? Refleks kita membuat mati rohani kita. Saudara, kita harus bangun refleks kita berdasarkan firman Tuhan. Dan ini harus dibangun secara konsisten, saudara. Bukan sewaktu-waktu, konsisten. Sehingga waktu kita mengalami persoalan, refleks kita bisa bersyukur, saudara. Bukan kita ditekan, bukan kita memukul, tapi kita bersyukur, saudara. Maka kita jangan heran ya orang di jemaat yang sama, di gereja yang sama, ya ngalamin musim yang sama, dengar khotbah yang sama, gembalanya juga sama, tapi stresnya berbeda. Bukan karena Tuhannya, bukan karena khotbahnya, tetap bukan karena firman-Nya, tapi responnya, saudara, terhadap firman yang diterima. Saudara, kalau kita punya kesadaran akan kesehatan, umpamanya, kita pasti tidak membiasakan diri kita dengan makan sembarangan, ya, yang tidak sehat. Kita akan menjauhi makanan-makanan yang tidak sehat. Usia 50 tahun ke atas, kita tidak boleh sembarangan makan. Karena sewaktu-waktu kita cek gula darah akan tinggi, ya, kolesterol tinggi. Akhirnya kita minumnya tehnya tawar, kopinya pahit. Karena kita sadar akan kesehatan kita. Waktu kita muda, kita kadang-kadang makan sembarangan. Biasanya onderdil itu loh, saudara. Yaitu babat, paru, usus, ya. Itu jero-jeroan itu. Kita makan. Itu yang enak kalau di Surabaya. Soto gubeng, saudara. Nah, itu soto daging gubeng. Itu jeroannya itu komplit, paru, otak, usus, babat, limpo. Itu ada semua. Tapi saya nggak berani, saudara, makan itu ya. Saudara, saya tahu kenapa berat badan saya ini, saudara, konsisten antara 38 sampai 39. Ya, kalau begitu 40 lebih saya turunkan lagi sehingga terus sama. Kenapa? Kalau kegemukan bajunya nanti nggak cukup, saudara. Nanti beli lagi lemarinya penuh. Jadi kita harus sadar, saudara. Sadar itu menentukan respon kita. Saudara, kesadaran akan Tuhan yang membuat kita memilih untuk menjauhi kejahatan. Yang membuat pilihan-pilihan kita untuk bertindak sesuai dengan iman. Karena sadar akan Tuhan. Makanya kesadaran akan Tuhan itu mesti dibangun. Saudara, kalau orang Yahudi selalu pakai topi putih ya, untuk mengingatkan mereka bahwa di atasnya ada lebih dari dia. Saudara, tapi kita membangun kesadaran Tuhan bukan menaruh sesuatu di atas kepala kita, tapi kita menaruh sesuatu firman Tuhan di dalam pikiran kita. Mengapa saudara sering marah-marah? Karena kesadaran akan Tuhan tidak terbangun. Saudara, sehingga saudara nggak ada remnya.
Kalau kita punya kesadaran akan Tuhan, kita bangun, maka kita melakukan sesuatu tuh ada remnya. Kadang-kadang orang tidak ada remnya, bablas saudara. Karena apa? Tidak punya kesadaran akan Tuhan. Tidak ada yang rem untuk melakukan yang buruk. Saudara nerobos saja, ya, berani nerobos. Saudara. Oleh karena itu, kalau kita punya kesadaran akan Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara, apa yang kita mengalami mujizat Tuhan? Atau tergantung dari apa, saudara? Tergantung respon kita. Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 2, ayat 1 sampai 11, karena ayat ini panjang, saya tidak baca, tapi saya ceritakan, yaitu perkawinan di Kana. Nanti saudara baca, saudara selidiki di rumah, baca dengan sungguh-sungguh apa yang saudara dapatkan di situ. Saudara, dikatakan ada perkawinan di Kana dan Yesus diundang di situ. Saudara, kita percaya bahwa setiap perkawinan tentu kita ingin ada Yesus bersama kita. Ibu Yesus berkata, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus ini bukannya mengadakan pesta, tapi dia tahu ada masalah, yaitu kekurangan anggur. Dan dia berkata pada Yesus, mereka kekurangan anggur. Tapi Yesus berkata, mau ngapain ibu, saatku belum tiba. Karena dia merasa belum tiba waktunya bikin mujizat. Tapi ibu Yesus pada waktu itu membiarkan tidak gubres, saudara, dan dia berkata pada pelayannya, apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Di sini ibu Yesus mempunyai respon yang luar biasa. Di dalam ada masalah di tengah-tengah pesta, ibu Yesus punya respon yang luar biasa. Di situ dikatakan ada 6 tempayan yang masing-masing 3 buyung. Dan akhirnya Yesus berkata kepada pelayan itu, isi tempayan itu dengan air. Dan mereka mengisinya sampai penuh, saudara. Kemudian Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawa kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta mengecap air, telah menjadi anggur dan dia tidak tahu dari mana datanya anggur, padahal sudah kehabisan. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu, ia tahu dan ia memanggil laki-laki dan berkata, saya kasih tahu, setiap orang itu kasih anggur yang terbaik dulu. Sesudah itu baru yang kurang baik. Tapi kamu ini kok menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, kalau Tuhan bikin mujizat itu, berakhirnya lama, tetapi bagus banget, saudara. Tokcer, saudara. Hal ini dibuat Yesus di Kana sebagai mujizat yang pertama. Nah, ini penting, saudara. Dari tanda-tandanya ini, saudara, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat ini pertama kali dinyatakan oleh Yesus. Saudara, mujizat ini mujizat yang pertama dibuat Yesus. Berarti sebelumnya tidak ada mujizat kan? Karena ini mujizat yang pertama. Saudara, mungkin saudara ada orang yang belum pernah mengalami mujizat. Termasuk Ibu Yesus belum pernah mengalami mujizat. Tapi Ibu Yesus yang melahirkan Yesus tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Saudara, kalau kita dengar firman, kita harus mengerti bahwa firman itu dari Allah. Saudara belum mengalami mujizat, tapi saudara punya respon yang menentukan. Kalau sampai hari ini saudara belum mengalami mujizat, maka firman Tuhan pada sore hari ini atau pagi hari ini adalah buat saudara. Sekali lagi, kalau sampai hari ini saudara belum mengalami mujizat, maka firman ini adalah buat saudara. Saudara, dikatakan mereka kekurangan anggur. Artinya apa? Kekurangan anggur itu kekurangan sukacita di dalam hidup pernikahan. Anggur itu membuat hidup kita penuh sukacita. Saudara yang menikah sudah cukup lama, ya, anggurnya mungkin sudah habis, ya.
Saudara, pastikan respon kita harus benar. Sukacita sudah tidak ada lagi, saudara. Anggur ini sudah habis di dalam tengah keluarga. Ada ibu-ibu yang konseling sama saya. Bu, memang saya ini mengalami anggur sudah habis. Suami saya itu sudah dipegang, sudah tidak ada stromnya. Aduh, ini sudah habis, saudara. Saudara, apa respon kita ketika kita tidak ada sukacita? Saudara, mau bangun kayak apa? Saudara, respons kita kalau tidak ada sukacita, maka saudara kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Kekurangan anggur juga bisa berbicara yang lain, yaitu hilangnya kuasa darah Yesus. Saudara, anggur itu adalah gambaran dari darah Yesus. Kalau hidup kita ini kekurangan akan kuasa darah Yesus, maka kita tidak ada kuasa darah Yesus dalam hidup kita. Kuasa Tuhan inilah yang memulihkan, yang mengampuni dalam perkawinan kita, dalam pekerjaan kita, itu yang memulihkan. Bagaimana respons kita? Ingat, Ibu Yesus ini belum pernah melihat mukjizat, belum pernah dia lihat. Dia tidak tahu bagaimana mukjizat itu akan terjadi, air menjadi anggur. Tapi dia tahu siapa Yesus. Saudara, walaupun saudara belum pernah melihat mukjizat, kita harus tahu siapa Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita disuruh beli, ya, umpamanya kita kehabisan pesta, terus kita kehabisan anggur, kita bisa aja, aduh beli aja daripada malu. Refleks kita alamiah, wes beli aja daripada malu. Tapi Yesus menjawab, mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Kenapa ibu Yesus datang sama Yesus? Karena dia tahu, dia tuh Allah yang sanggup memberi pertolongan. Walaupun dia tidak tahu caranya, tapi dia percaya, saudara, bahwa dia ini Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Bahwa Yesus ini adalah Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Itu yang Yesus tahu. Saudara, respon hidup kita harus sampai di titik itu. Harus sampai di titik itu. Respon kita harus tahu bahwa Tuhan itu Allah, pasti menolong kita. Saya tidak tahu caranya bagaimana, cara Tuhan bekerja bagaimana, tapi saya tahu dia pasti tolong saya karena dia tidak pernah mempermalukan kita. Waktu Yesus berkata, waktuku belum tiba. Seandainya Ibu Yesus bilang, aduh waktunya belum tiba, ya sudahlah kalau gitu, terus nggak apa, dia kembali duduk. Maka tidak terjadi mukjizat. Ya toh kalau Ibu Yesus bilang, waktu belum tiba Ibu, lalu Ibu Yesus sudah, kalau belum waktunya ya udahlah biarin aku tak duduk aja kalau gitu. Tidak terjadi mukjizat. Saudara, mungkin kita sedang mengalami segala perkara dan sepertinya belum ada jawaban. Belum waktunya. Mungkin Tuhan Yesus mengatakan belum waktunya, belum tiba. Terus kita bilang ya udahlah, belum dijawab ya udahlah, selesai saudara. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita push until it breakthrough terjadi, terobosan terjadi, respon saudara akan menentukan Yesus berbuat sesuatu. Mungkin belum tiba waktunya Tuhan buat saudara, tapi ada waktu Tuhan yang dia kerjakan buat saudara. Dan Tuhan terus akan melihat bahwa saudara tidak pernah putus asa. Tuhan lihat hati saudara. Saudara push itu anti breakthrough terjadi. Lewat doa, lewat puasa, lewat penyembahan saudara. Setiap hari yang tidak pernah terlambat. Tuhan lihat hati kita. Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan sama dia, kerjakan. Ibu Yesus mengajarkan satu respon yang akurat. Ikuti, kerjakan, taati akan perintah Tuhan. Dan kamu akan melihat apa yang dia kerjakan. Makanya kunci mukjizat adalah mendengar suara Tuhan. Taat akan suara Tuhan. Melangkah akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tidak bisa mendengar khotbah setiap minggu tanpa saudara melangkah. Bukannya saudara bilang, saya mau Tuhan kerja.
Mau nunggu berapa lama, saudara? Kalau saudara tidak pernah melangkah. Ibu Yesus walaupun belum pernah lihat mujizat, dia mendatangi Yesus karena dia tahu dia Allah yang hidup. Saudara, walaupun saudara belum lihat mujizat, datang pada dia. Karena dia Allah yang hidup. Dia sanggup menolong saudara. Dan di situ dikatakan ada 6 tempayan dipakai untuk pembasuhan. Angka 6 ini angka kemanusiaan. Angka 7 itulah angka sempurna. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Angka dikatakan bahwa angka ke-7 itu adalah angka sempurna. Angka 6 itu angka kemanusiaan. Saudara, Tuhan mau pakai ketidaksempurnaan kita, manusia yang jatuh dalam dosa ini. Ketidaksempurnaan manusia yang berjalan dalam tradisi kebiasaan manusia, Tuhan bisa pakai untuk membuat mujizat. Jangan saudara kecil hati. Di dalam ketidaksempurnaan saudara, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan pakai apa yang ada pada saudara. Ada 6 tempayan, 6 itu tidak sempurna. Tuhan bisa pakai. Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Sudah pakai tongkat itu. Tuhan bicara sama Daud, ada apa di tanganmu? Batu. Ya sudah pakai itu. Ketidaksempurnaan manusia di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang dahsyat bagi kemuliaannya. Pertanyaannya, saudara, pelayan-pelayan itu di situ lihat mujizat belum? Belum pernah. Kalau orang belum pernah mujizat, pasti pertanyaannya disuruh cedok, saudara. Gimana ya? Gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Saudara, gimana ini, saudara? Harus kita bangun secara benar supaya refleksi kita tidak salah. Umpama Tuhan berkata pada kita, kita harus mengampuni musuh kita. Gimana ya? Gimana? Oh, dia jahat sama kita. Kok kita harus mengampuni? Gimana, saudara? Kalau kita terus gimana, saudara, tidak akan terbangun firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Ada refleks yang salah, maka tidak terjadi sesuatu. Lama-lama saudara menjadi tidak percaya. Dan Yesus bilang, isi tempayan itu dengan air. Satu tempayan itu kira-kira 2-3 buyung. Saudara, pelayan itu mengisi tempayan itu sampai penuh. Saudara, sampai meluber. Saudara, kalau kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan sampai penuh, isi jam-jam doa kita dalam hati kita sampai penuh. Bukan cuma doa jam makan, waktu makan doa ya. Makan 3 kali sehari berarti doanya 3 kali sehari. Tapi kita isi jam-jam doa hati kita dengan penuh. Isi dengan penyembahan kepada Tuhan sampai penuh. Jangan setengah-setengah. Saudara, Tuhan gak suruh lo sampai penuh, tapi mereka isi sampai penuh. Respon murid-muridnya ini akurat, dia isi tempayan sampai meluber. Saudara, kalau tempanya itu diisi setengah, maka anggurnya juga terjadi setengah. Tapi ini diisi penuh sehingga tidak ada habisnya. Saudara, kalau kita mau melihat mujizat, kita harus full. Tapi respon kita setengah-setengah. Kita berhenti terus, kita berhenti, respon kita setengah. Tidak akan terjadi sesuatu. Mujizat akan terjadi maksimal dalam hidup kita ketika kita memberikan respon yang akurat, yang maksimal kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah berdoa. Jangan setengah-setengah ke gereja. Jangan setengah-setengah melayani. Ayo ibadah untuk hari Minggu itu. Aduh, kadang-kadang susah banget kita bangun tidur untuk bangun. Tapi ayo dengan sepenuh hati kita datang pada Tuhan. Siapa yang mengisinya dengan penuh, menggoncangkannya bahkan sampai luber, dia akan ditakar dengan itu juga, kata Tuhan. Saudara, diisi air sampai penuh, setelah penuh dicedok, berikanlah kepada mereka, saudara, pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Saudara, saya bawa saudara di dalam peristiwa ini, di dalam peristiwa seperti terjadinya di peristiwa Kana ini. Saya bawa saudara di alam ini.
Saudara, siapa yang berani melangkah? Suruh cedok air, suruh bawa pemimpin pesta supaya ini nanti jadi anggur. Saudara, biasanya kita tuh kalau disuruh, ayo nanti siapa ini ada panitia Natal. Kamu aja, saya bagian dukung, saya yang support, saya bagian doa saja, pastor. Ketuanya siapa? Aduh, kamu aja, saya support aja, saya dari belakang. Gak ada yang berani melangkah untuknya, saudara. Di sini kita lihat yang berani mencedok pertama mengambil langkah dicedok. Saudara, waktu dia cedok itu air di tengah jalan itu masih air nggak? Masih air, saudara. Belum berupa anggur, masih air. Aduh, ini kalau nggak jadi anggur gimana? Mau balik tapi sudah di tengah jalan, saudara. Tapi ya sudah, dia terobos saja karena ini perintah Tuhan. Kan dikatakan lakukan saja. Sudah, akhirnya dia lakukan saja. Sampai kepada pemimpin pesta, baru itu berubah jadi anggur. Pertanyaannya, akankah terjadi mujizat kalau tidak ada mencedok dan melangkah? Ini ada resikonya loh, saudara. Mencedok terus melangkah, air dikasihkan pemimpin pesta. Ini ada resikonya. Kalau tidak jadi anggur gimana, saudara? Kan bisa marah, saudara. Saudara, beranikah kita berjalan bersama Tuhan walaupun ada resikonya? Saudara, kata sekarang, jadi bukan nanti, sekarang cedok bawa ke pemimpin pesta. Saudara, kira-kira air itu berubah menjadi anggur di mana? Di tengah perjalanan, waktu dicedok, atau sampai di tempat itu. Saya percaya di dalam kehidupan kita, 10 orang kusta sembuh segera atau dalam perjalanan. Mujizat itu on the way, saudara. Apa yang terjadi kalau yang mencedok di tengah jalan, kok lihat air, balik lagi ya, kok ini air, dibalikkan lagi di tempayannya. Saudara, tidak akan terjadi mujizat. Dia berani ngambil resiko dan dia bawa. Saya percaya kita maunya sekarang, tapi Tuhan bilang nanti di ujungnya segala ujung doa kita, segala ujung permohonan kita tidak diakhiri dengan dipermalukan, tetapi ada kemenangan, terobosan yang gilang gemilang. Jangan seperti orang ini ya, jangan sampai kita cedok, dibalikkan lagi, aduh kok saya tetap air, cedok, dikembalikan lagi. Tapi lakukan, kata Ibu Yesus, apa yang diperintahkan. Sekarang cedoklah, sekarang dia angkat cedok dan dibawa pemimpin pesta, maka terjadi mujizat. Saudara, sampai pemimpin pesta itu jadi heran, karena ada muncul mujizat. Kesimpulannya, untuk menjadikan satu mujizat dalam hidup kita, yang pertama, dibutuhkan kita percaya siapa Tuhan kita. Bahwa dia Allah yang sanggup melakukan mujizat yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Yang kedua, kita harus taat dan lakukan perintahnya tanpa harus dimengerti dulu. Walaupun tidak mengerti, lakukan saja. Taat, dengar, dan lakukan. Yang ketiga, kita harus berani melangkah satu di dalam iman. Langkah yang pertama itu penting. Perjalanan 1000 mil tidak akan terjadi kalau saudara tidak melangkah satu langkah. Yang keempat, terus melangkah dan percaya sekalipun tidak mengerti. Pokoknya terus melangkah. Yang kelima, mujizat terjadi sampai garis akhirnya, sampai finish line. Apakah saudara cedok, buang lagi? Ngomongin firman Tuhan, dengar firman Tuhan, buang. Dengar firman Tuhan, buang, saudara. Ayo, kalau kita mau mujizat terjadi, dengar firman Tuhan, tangkap, taat, lakukan. Maka saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menyatakan kepada kami semua, Tuhan, mungkin saat ini ada beberapa orang yang belum pernah mengalami mujizat, tetapi mendengar berita ini, biarlah kita mau sungguh-sungguh respon kita menghadapi bahwa kita datang kepada Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Apapun yang terjadi, kita percaya pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pasangan hidup kita, di dalam anak-anak kita. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau saat ini saudara belum mendengar, belum melakukan, belum menerima mujizat,
maka ayo kita datang pada Tuhan, si pemberi mujizat itu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin.